Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilian Minin, NIM 2019 1511061 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu potensi dirinya. Potensi dirinya adalah suatu kekuatan atau kelebihan pembelian yang dimiliki seseorang baik sejak lahir maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran pendidikan. Potensi diri dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan. Selanjutnya, apa tujuan hidup dari seorang manusia yang belajar? Yang pertama, mendapatkan pengetahuan. Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir dan pemilihan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Kemampuan berpikir tidak dapat dikembangkan tanpa adanya pengetahuan dan sebaliknya. Yang kedua, yaitu penanaman konsep dan keterampilan. Penanaman konsep memerlukan keterampilan jasmani maupun rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan yang dapat dinikmati sehingga akan menitik beratkan pada keterampilan seseorang yang sedang belajar, termasuk teknik dan pengulangan. Keterampilan rohani lebih rumit karena lebih abstrak, nyangkut persoalan penghayatan. Selanjutnya yaitu pembentukan sikap. Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak dapat lepas dari soal penanaman nilai-nilai dengan dilandasi nilai. Anak didik akan menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mempraktekkan sesuatu yang dipelajarinya. Selanjutnya, apa maksud dari sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang produktif? Sejahtera dari badan yaitu kondisi badan yang bebas dari penyakit. Sejahtera dari jiwa yaitu suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal. Sedangkan sejahtera dari sosial yaitu suatu tata kehidupan kondisi manusia dalam keadaan makmur, sehat, damai, sehingga dapat mencapai kondisi itu, orang tersebut melakukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Pertanyaan selanjutnya yaitu berikan contoh bagaimana cara mengubah perilaku fisik seseorang melalui pendidikan. Yaitu dalam pembelajaran PJOK di sekolah, melakukan kegiatan intrakurikuler dan mengadakan pembelajaran ekstrakurikuler seperti futsal, voli, dan juga aktivitas fisik lainnya. Kemudian hal itu juga dibarengi dengan pemanasan dan pendinginan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, berikan contoh bagaimana merubah kesehatan mental seseorang melalui pendidikan. Yang pertama, memberikan pendidikan karakter, karena pendidikan karakter memiliki nilai yang baik seperti mengajarkan kejujuran, bertanggung jawab, dan lainnya. Selanjutnya, mengadakan kegiatan agama, karena agama memiliki hubungan dengan kesehatan mental. Siswa dengan nilai religius tinggi akan berpengaruh dengan kesehatan mental yang baik. Kemudian menekankan kedisiplinan serta rasa tanggung jawab. Sebagai seorang guru bisa memberikan sanksi apabila siswa melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran peraturan dan memberikan apresiasi atau reward kepada siswa yang baik dan kepada siswa yang menaati tata tertib. Kemudian yang selanjutnya itu berikan contoh bagaimana merubah perilaku kesehatan sosial melalui pendidikan. Yang pertama, mengajarkan siswa perilaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Mengajarkan siswa untuk selalu disiplin, penuh tanggung jawab. Kemudian mengajarkan siswa sikap toleransi, tolong menolong, dan
saling menghormati sesama dan menerima perbedaan. Baiklah, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.